Shalom, selamat malam. Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur jikalau Tuhan sudah menuntun, membimbing langkah-langkah setiap kita dari pagi sampai malam hari ini. Malam ini kita mau bersyukur lagi untuk setiap kasih karunia Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan untuk boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami mau hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Apapun kondisi kami pada malam hari ini, kami mau belajar untuk bersyukur di dalam segala hal, untuk tetap menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita datang pada Tuhan. Sebab sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Sungguh indah rencana-rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Oh Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian ini, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, besar, sungguh indah.
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah rencanamu Tuhan atas setiap kami. Oh Yesus, karenanya kami mempercaya penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami andalkan, tidak ada yang lain yang kami percaya. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Oh mari datang pada Tuhan, mari sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Mari mengucap syukur. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sebab perbuatan-Mu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh ajaib dan heran. Perbuatan-Mu dahsyat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, kami membawa setiap roh, jiwa dan tubuh kami untuk kami menyembah Engkau.
Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan pengagungan-Mu untuk Tuhan kita. Terima kasih di selalu. Kasih-Mu hebat, kuasa-Mu dahsyat, mujizat-Mu terjadi bagi kami. Oleh sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, dan kami tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan. Kami memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ini penghormatan kami kepada-Mu ya Aku muliakan dan ku agunkan. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah, dan terimalah pujian penyembahan kami. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah ya Tuhan. Dan itu sebab itu kami sepakat berkata kepada-Mu, ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah, hanya Engkau yang layak kami sembah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sama-sama naikkan syukur-Mu. Ku nyanyi Hosana, hanya Engkau yang layak ya Tuhan, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang duduk di hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hanya Yesus yang layak. Kami yang bersama, Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Ini syukur kami kepada-Mu, ini penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi naikkan syukur-Mu. Katakan kepada Tuhan kita, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Yesus, Kaulah yang disembah. Pujian kami bagimu, Tuhan, yang layak terima setiap penghormatan tertinggi dari setiap mulut lidah bibir kami. Sebab itu kami menyatakan ini kekaguman kami akan Engkau, Tuhan. Sembah pujian kami bagi Allah yang hidup. Haleluya. Oh, mari bersama-sama naikkan pujian, nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau layak, Kau layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. ku kagum Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum, Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah Kau Allah yang yang layak dipuji. Ku kagum akan segala pujian hormat kami bagimu, Tuhan, yang layak akan Engkau. ditinggikan Engkau selamanya. Hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari dengan segenap hati bersama nyatakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum sembah pujian kami bagimu, Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sebab yang layak terima pujian bagi nama Yesus. Haleluya. Engkau layak Tuhan yang kudus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Oh, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan perbuatan-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari bersama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Satu kali lagi bersama-sama mari nyatakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami boleh kembali ada di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak, kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara, sampaikan isi hati-Mu. Biar lewat kebenaran firman Tuhan hidup kami boleh semakin diubahkan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah hidup kita boleh semakin hari semakin diubahkan dan menjadi serupa seperti Kristus. Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Iya, biar kita semua terus ya mau senantiasa bersaksi bagi kemuliaan Tuhan dan mau senantiasa mengalami setiap proses itu kita jadikan sebagai sarana untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi. Iya, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya ingin memberi kesaksian mengenai bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya. Selama hampir 2 bulan saya mengalami kaku dan juga nyeri di sekitar leher dan punggung. Dan kondisi ini membuat saya serba salah untuk duduk, berdiri maupun tiduran karena rasanya sakit sekali. Saya sudah berobat pergi ke beberapa dokter syaraf ya. Saya juga sudah melakukan MRI, tes darah, namun tidak ditemukan apa-apa. Dan obat yang saya minum pun tidak membuat saya sembuh. Dalam kesulitan ini saya mencari Tuhan, saya tetap berdoa dan saya berharap kepada Tuhan. Satu malam ketika saya sedang berdoa, saya mendengar satu suara di hati ya bahwa Tuhan ada bersama dengan saya dan Tuhan akan menyembuhkan saya. Namun Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena Tuhan sedang memproses saya untuk hidup taat dan tidak mengandalkan manusia, melainkan belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. 1 minggu berlalu, setelah saya mendengar suara itu, rasa nyeri tersebut justru makin sering, intens dan menyebar ke seluruh tubuh saya. Ketika saya sudah merasa hampir tidak tahan lagi, ya, saya menangis sejadi-jadinya dan saya berdoa pada Tuhan, memohon kesembuhan pada Tuhan. Ya memang saudara ya, kalau rasa sakit itu ya pasti badan tuh enggak enak, apalagi sakit di punggung, leher, dan sudah ke dokter ahli syaraf, sudah di MRI, sudah periksa darah, tapi tidak ditemukan sakit apa-apa ya. Saya percaya pasti ya stres dan ya pasti tidak enak ya. Satu kali ketika saya mengalami sakit yang luar biasa, saya berseru kepada Tuhan, saya menangis pada Tuhan dan saya memohon kesembuhan. Saat itu juga Bu, ya Tuhan menjawab saya melalui mama saya. Ketika mama saya searching di Google, mama saya membaca bahwa rasa nyeri itu mungkin terjadi karena kekurangan vitamin B. Akhirnya karena sudah malam, kami pun berencana untuk membeli vitamin keesokan harinya setelah pulang gereja. Dan keesokan harinya setelah gereja masih dengan rasa sakit yang luar biasa. Anehnya saya merasa sangat damai. Lagi-lagi ada suara di hati saya yang mengatakan bahwa ya dengan meminum vitamin itu saya akan sembuh. Setelah makan siang, mama saya membelikan vitamin B kompleks untuk saya. Dan puji Tuhan Bu, dalam waktu 2 jam sekitar 70% dari rasa sakit saya itu hilang. Ya saudara, ini juga menjadi berkat bagi kita semua ya. Saudara yang merasa sakit-sakit mungkin iya benar, karena tubuh ini kekurangan vitamin B sehingga menyebabkan rasa sakit. Jadi setelah minum vitamin B kompleks dalam waktu 2 jam semua ya rasa sakit itu hilang. Saat ini saya masih terus dalam pemulihan ya, dan saya percaya ya Tuhan sudah mulai sembuhkan saya dan pasti ya akan secara sempurna. Bagian saya adalah berusaha menjaga kesehatan serta berdoa, bersabar dan percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan, memproses kita lebih lagi.
Sekian Bu kesaksian saya. Maaf jika terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati ibu sekeluarga dan seluruh tim Mesbah Doa DB TV. Amin, amin, amin ya. Seringkali ya ternyata jawaban itu Tuhan berikan itu ya sesimpel itu. Saudara bisa bayangkan sakit di leher, punggung semuanya nyeri. Sudah ke dokter, ahli syaraf, periksa darah, tes laboratorium, MRI tapi gak ditemukan apa-apa. Ternyata waktu Tuhan menjawab ya lewat mamahnya yang searching di Google itu kekurangan vitamin B, lalu akhirnya dibeli dan wow, sekali diminum langsung 70% sakitnya hilang. Ya itulah saudara, Tuhan bisa pakai apa aja dan siapa saja, yang penting kita belajar mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, dan ya dengan hal-hal yang simple Tuhan menjawab dan menyembuhkan kita dengan cara yang ajaib. Dan saya percaya ini boleh menjadi satu pengalaman buat setiap kita. Mungkin kalau di antar Bapak Ibu yang merasa sakit-sakit badannya, ya bisa minum vitamin B. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan ya, dan kemarin itu kita sudah membaca Mazmur 18 sudah sampai ayat yang ke-30. Ya, dan biarlah saudara firman Tuhan makin hari makin meneguhkan kita, meneguhkan iman kita supaya kita selalu percaya dan hanya berharap kepada Tuhan. Sekarang kita masuk ayat yang ke-31 Mazmur 18. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Di sini dikatakan bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Jangan bikin jalan yang lain lagi, karena hanya jalan Tuhan tuh yang sempurna. Gak usah mencoba kanan, kiri, A, B, C, D. Tapi mari kita melakukan berjalan dalam jalan Tuhan, karena itu yang paling sempurna bagi hidup kita. Tidak ada yang lain saudara ya. Pemazmur berkata, adapun ya Allah jalannya itu sempurna, janjinya adalah murni, Dia menjadi perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu menjadi perisai bagi setiap kita yang berharap hanya kepada Dia. Ayat 32, sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Siapakah Allah itu selain daripada Tuhan? Ya, Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi kita, Allah yang melakukan segala perkara yang ajaib di hidup kita, Allah yang luar biasa. Siapakah Tuhan selain daripada Allah kita saudara? Ya, siapakah gunung batu selain Allah kita? Ayat 33, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Ya, Tuhan yang mengikat pinggang kita dengan keperkasaan artinya apa? Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita jaminan, Tuhan yang memberikan kita segala yang kita butuhkan ketika kita lemah. Dia yang meratakan jalan-jalan kita. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Tuhan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Ya, kaki rusa itu kaki yang kuat saudara. Bisa melompat ke sana dan ke sini, dan Dia berkata bahwa Dia membuat kaki kita kuat seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ya, bahkan Tuhan yang mengajar tanganku untuk berperang. Kita ini tidak tahu bagaimana berperang menghadapi persoalan, menghadapi kehidupan. Tapi waktu kita melekat dengan Tuhan, Dia mengajari kita bagaimana kita harus berperang dengan segala pergumulan dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan saudara ya. 36, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar ya. Kemurahan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang membawa kepada kemenangan. Kemurahan Tuhan itulah yang akan menopang kita saudara. 37, kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Ya, Tuhan menyediakan tempat yang lapang bagi setiap orang-orang yang percaya dan berharap hanya kepada Dia. Dan dikatakan kakiku tidak goyah ya. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Ya, Tuhan berjanji Dia memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Sebagian orang beranggapan bahwa ya mempercayai Allah itu sebagai penopang bagi orang yang lemah itu ya adalah hal yang apa ya? Ya kita
hal yang biasa-biasa saja. Sebagian orang beranggapan bahwa ya saya cuma cukup, ya saya percaya, beriman, ya sudah. Padahal belajar percaya pada Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita latih, harus kita disiplinkan, karena sedikit saja kita melenceng maka kita menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, Allah memang merupakan perisai untuk melindungi kita ketika kita ini menjadi lemah, menghadapi diri sendiri, beberapa persoalan cobaan tertentu, ya, tetapi Dia ingin kita tetap berharap dan bersandar pada Dia ketika kita merasa kita lemah. Dia akan menguatkan, melindungi, menuntun kita dengan maksud untuk mengutus kita kembali ke dunia yang jahat dan menjadi orang-orang yang kuat bagi Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi hari ini adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, untuk ya mengajar kita berperang. Dan kemudian Tuhan itu akan bekerja bersama kita, karena ya orang yang terkuat di dunia ini jauh lebih lemah daripada Allah, dan kita membutuhkan pertolongannya. Ya, dan Daud bukanlah seorang pengecut, dia adalah seorang pejuang yang hebat dengan semua tentara yang ya mungkin menjadi andalan buat dia, tetapi dia mengetahui bahwa hanya kepada Allah pada akhirnya ya semua perlindungan, semua kesempurnaan itu hanya ada pada Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatan prajuritnya, kekuatan pedangnya, atau kekuatan ya dia sebagai seorang prajurit, tapi dia sungguh-sungguh mau hanya mengandalkan Tuhan saja. Ya, dan Allah itu berjanji bahwa Dia menyertai kita, tapi Tuhan tidak berjanji bahwa ya tidak akan ada masalah di hidup kita, tapi Dia berjanji Dia akan menyertai kita, memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi masalah itu. Ya, Tuhan berjanji akan menyertai dan memberikan kita jalan keluar ketika menghadapi tantangan. Kalau Tuhan tidak memberi kita jalan yang sukar untuk dilalui, ya gunung untuk didaki dan pertempuran untuk kita jalani, kita tidak akan pernah bertumbuh. Ya, dan kita tidak akan pernah mengetahui bahwa kekuatan Tuhan itu betapa luar biasa. Jika Tuhan tidak memberi kita sungai untuk kita seberangi, ya padang gurun untuk kita lewati, maka kita gak akan pernah bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel melewati padang gurun, mengalami setiap kesulitan dan tekanan dan tantangan di depan mereka, supaya dari situlah mereka punya pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan lewat padang gurun, lewat lewat tiang api, tiang awan. Satu tujuan Tuhan untuk membawa bangsa itu mengenal Tuhan dan kuasanya secara pribadi. Kalau hari ini kita sedang mengalami tantangan, persoalan, jangan putus asa, percayalah bahwa Tuhan mau kita punya pengalaman pribadi dengan Dia, saudara, ya, untuk lebih lagi mengenal Dia secara pribadi. Dan di sana dikatakan ayat 38, aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Ayat 40. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau menundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Ya, engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Jadi saudara, Daud ini adalah seorang yang penuh dengan ya belas kasihan. Dia tidak membunuh Saul. Ya, ketika dia punya kesempatan untuk membunuh. Ya, dan kebaikan yang besar ya kepada Mephiboset ya juga dia tunjukkan ketika meminta kepada Allah untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Daud hanya meminta agar Allah memberikan kepada orang fasik hukuman yang layak dan setimpal bagi mereka. Ya, jadi ya biar Tuhan yang membalas ya dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Daud. Karena memang Daud dulu dipilih Tuhan untuk berperang, sebab ya Daud diangkat Tuhan untuk membebaskan banyak tanah-tanah, banyak daerah-daerah milik kekuasaan dari Israel.
Dan dikatakan di sana saudara, ayat 44, engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat, engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa, bahkan bangsa yang tidak kukenal. Baru saja telinga mereka mendengar, ya mereka taat kepadaku, orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Ya, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Daud percaya bahwa Tuhanlah yang akan membalas setiap kejahatan orang kepada dirinya. Kita nggak perlu balas saudara, sebab Tuhan yang paling tahu pembalasan yang tepat. Jangan kita sendiri yang mengambil balas, tapi biar Tuhan yang membalas. Ya, yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Kita percaya ketika kita hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuasaan, bahkan mengangkat tinggi kita seperti Daud diberikan kekuasaan yang besar dan telah menjadi legenda sampai hari ini. Allah memberinya sebuah kemenangan dalam setiap pertempuran. Dan hingga saudara, siapa yang tidak mengenal Daud dengan keperkasaannya, dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, kalau kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Orang akan melihat hidup kita, dan lewat hidup kita orang bisa mengenal kuasa dan kasih Tuhan yang besar. Biarlah kita mau tetap setia, terus mengiring Tuhan dalam keadaan apapun, agar kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang menyertai kami dalam segala persoalan di hidup kami. Bahkan apapun yang sedang kami jalani hari-hari ini, Tuhan Engkau turut bekerja. Kami tahu tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Tuhan. Hamba berdoa hari ini beri kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu yang mengalami pertempuran, mengalami peperangan dengan pergumulan masalah di hidup kami. Biar kami semua keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap anugerah-Mu Bapa atas hidup kami, bahwa kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan dan jalan-jalan Tuhan, agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang sedang mengalami tekanan persoalan, Tuhan beri kekuatan. Apapun yang sedang kami jalani dan alami, biarlah Tuhan Engkau memberitahu maksud-Mu kepada kami agar kami mengerti. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, yang mengalami masalah dalam keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja. Ketika kami bertobat, maka Tuhan Engkau sendiri yang akan memberikan kami jalan keluar dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh hidup berpegang pada firman-Mu, agar kami boleh senantiasa ada dalam jalan-jalan Tuhan. Kau berkati juga setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Malam ini mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kami percaya. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang ingin menjual aset, yang mencari pekerjaan. Tuhan beri yang terbaik. Hamba juga berdoa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, yang merindukan pemulihan dalam keluarga, keuangan, usaha, pekerjaan, suami, istri, anak-anak, dipulihkan oleh Tuhan. Saat kami sungguh-sungguh bertobat, hidup sesuai jalan-jalan-Mu, Tuhan pulihkan kami. Lepaskan yang terikat dari dosa-dosa. Saat kami ingin dibebaskan, ingin keluar dari dosa, Tuhan turut bekerja. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Tuhan tolong bangsa ini, biarlah para pemimpin di atas bangsa ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dijauhkan dari segala malapetaka, gempa bumi, kerusuhan, peperangan. Ampuni bangsa kami Tuhan, dan biarlah perkenanan-Mu turun, hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan anugerah-Mu supaya terjadi hujan pertobatan. Orang-orang bertobat dari dosa, berbalik
balik dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu Tuhan kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Tuhan memberkati dan menyertai setiap kita malam hari ini. Dan biarlah kita terus menjaga hati dan iman kita sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini bahkan sampai Tuhan datang. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya